Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai prodi komputerisasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Davi Apelian selaku moderator. Eh, dengan rekan-rekan saya ada Nabila Ramadhani, Marcella Kalista, Kenza Azura Ghazali, dan juga Syafiq Jadi Wildanu. Di sini kami akan memaparkan eh, materi kami berupa visi dan misi, External Factors Evaluation atau EFE, yang ketiga ada Internal Factors Evaluation atau IFE, yang keempat ada Competitive Profile Matrix atau CPM, dan yang terakhir ada analisis dan pemilihan strategi. Untuk yang pertama, visi dan analisis misi yang akan dipaparkan oleh Marcella Kalista. Pada Marcella, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan visi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi di Universitas Sriwijaya. Visinya adalah pada tahun 2025 menjadi institusi pendidikan vokasional yang unggul pada penerapan ICT di bidang akuntansi. Nah, ada pula hasil analisis visi yang kami lakukan. Hasil analisisnya adalah visi yang ada cukup baik karena menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Prodi Komputerisasi Akuntansi pada tahun 2025, yaitu menjadi institusi yang unggul pada penerapan ICT di bidang akuntansi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marcella atas paparannya. Selanjutnya, misi dan analisis misi yang akan dipaparkan oleh Syafiq. Kepada Syafiq, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan vokasional yang berkualitas dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan iptek. Yang kedua, menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan penelitian dalam rangka menghasilkan model informasi baru atau cara kerja baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat. 4. Menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi yang modern dan efisien, akuntabel, dan transparan. 5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional. 6. Melaksanakan manajemen administrasi yang modern, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, analisis misi dari kami. Yang pertama, customer. Target pasar dari misi ini adalah masyarakat, walaupun tidak dijelaskan secara spesifik. Lalu yang kedua adalah produk. Produk utama dari program studi ini berupa pendidikan vokasional. Misi ini menegaskan bahwa mereka menyediakan layanan pendidikan berkualitas yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Yang ketiga adalah market. Prodi komputerisasi akuntansi berkutat baik dari skala nasional maupun internasional. 4. Teknologi. Prodi komputerisasi akuntansi berfokus pada penelitian dan pengembangan dengan tujuan untuk memperkaya iptek. Yang kelima, concern for survival, growth, and profitability. Prodi komputerisasi akuntansi berkomitmen untuk tumbuh dan positif dengan membuat sistem administrasi yang efisien dan transparan. Yang ketujuh, yang keenam, filosofi. Bagian ini tidak dinyatakan secara tersirat dalam misi prodi komputerisasi akuntansi. Nomor 7, self-concept. Bagian ini juga tidak dinyatakan secara tersirat dalam misi prodi komputerisasi akuntansi. Yang kedelapan adalah concern for public image. Kepedulian terhadap masalah publik dibuktikan dengan misi prodi komputerisasi akuntansi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kesembilan adalah concern for employee. Bagian ini tidak dinyatakan dalam misi prodi komputerisasi akuntansi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafiq atas paparannya. Selanjutnya ada external factor evaluation yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nabila. Pada Nabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, external factor evaluation adalah sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal suatu organisasi atau perusahaan, membantu dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan efektif. Selanjutnya, external factors evaluation opportunities adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi peluang
yang ada di luar perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis. Nah, di opportunities yang sudah kami analisis, itu yang pertama ada peluang kemitraan dengan perusahaan tambang dan industri. Kemitraan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan magang bagi mahasiswa. Kami beri weight 0,1 karena faktor ini sangat berpengaruh, dan rating 4 karena peluang ini sudah cukup nyata dan potensial. Poin kedua, meningkatkan permintaan tenaga ahli di sektor tambang pada bidang komputerisasi akuntansi. Kebutuhan tenaga ahli di sektor tambang memberi peluang besar bagi lulusan. Kami beri weight 0,07 karena berdampak langsung pada praktik kerja. Rating 3 karena masih butuh penguatan keterampilan. Lalu yang ketiga, itu ada kurikulum diperbarui menjadi lebih relevan. Kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan industri meningkatkan daya saing lulusan. Weight 0,05 karena langkah strategis jangka panjang. Rating 3 karena implementasinya masih dalam proses. Yang keempat, itu meningkatnya investasi di sektor keuangan digital dan financial technology. Perkembangan vintage membuka peluang bagi mahasiswa untuk bekerja di sektor keuangan digital. Kami beri weight 0,07 karena relevan dengan kemudian prodi. Rating 3 karena perlu adaptasi kurikulum. Yang kelima, itu peluang riset dan sektor tambang pada bidang komputerisasi akuntansi. Riset dapat meningkatkan inovasi dan kontribusi akademik dalam industri. Kami beri weight 0,04 karena masih dalam tahap awal pengembangan. Rating 3 karena potensinya cukup besar. Yang keenam, itu peningkatan pendanaan dan fasilitas akademik. Dana dan fasilitas yang memadai meningkatkan kualitas pendidikan. Kami beri weight 0,1 karena faktor ini sangat penting. Rating 4 karena realisasinya sudah berjalan. Yang ketujuh, itu menambah nilai daya saing. Mahasiswa yang lebih kompetitif memiliki peluang lebih baik di dunia kerja. Weight 0,05 karena ini dampak dari faktor lain. Rating 3 karena belum signifikan. Kedelapan, itu peningkatan peran universitas dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Keberlanjutan menjadi aspek penting bagi universitas dan industri. Beri weight 0,03 karena dampaknya lebih luas. Rating 3 karena peran ini mulai diperkuat. Yang kesembilan, itu otonomi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga pengajar. Kebebasan dalam mengelola sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Weight 0,03 dan rating 3 karena belum berdampak signifikan. Lalu selanjutnya, itu ada external factors evaluation threats, adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi ancaman yang ada di luar perusahaan yang dapat membahayakan atau menghambat pencapaian tujuan strategis. Di ancaman yang sudah kami analisis, pertama itu ada potensi biaya pendidikan yang lebih mahal. Kenaikan biaya pendidikan dapat mengurangi minat mahasiswa. Weight 0,1 karena sangat berpengaruh, rating 4 karena ini tren yang nyata. Yang kedua itu persaingan dengan kampus swasta dan PTNBH lainnya. Banyak pilihan kampus lain dapat menurunkan jumlah pendaftar. Weight 0,1 karena persaingan sangat ketat, dan rating 3 karena masih bisa diatasi dengan strategi pemasaran. Ketiga, itu ketidakpastian regulasi pemerintah. Kebijakan yang berubah-ubah dapat menghambat pengembangan kurikulum. Weight 0,05 karena efeknya tidak langsung. Rating 2 karena saat ini dampaknya belum terasa besar. Yang keempat, itu fluktuasi ekonomi dan investasi di sektor tambang. Kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak pada kesempatan kerja lulusan. Memberi weight 0,02 karena dampaknya tidak selalu signifikan, dan rating 2 karena sektor tambang masih berkembang. Yang kelima itu keterbatasan segi fasilitas dan infrastruktur. Jadi sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat pembelajaran. Weight 0,1 karena ini sangat berpengaruh, dan rating 3 karena masih bisa diatasi dengan pendanaan. Yang terakhir itu tuntutan adaptasi kebijakan terkait pendanaan. Perguruan tinggi harus menyesuaikan kebijakan pendanaan agar tetap kompetitif. Weight 0,09 karena berhubungan dengan keberlanjutan keuangan, dan rating 3 karena masih bisa dikendalikan. Baik, sekian dari penjelasan mengenai EFE atau External Factors Evaluation. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas paparannya. Selanjutnya ada internal factor evaluation, yang
Di sini saya akan memaparkan internal factor evaluation. Jadi internal factor evaluation atau IFE merupakan sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Pada IFE terdapat dua faktor utama yang dievaluasi. Dua faktor tersebut antara lain strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan. Nah, untuk kekuatan yang pertama ada kualitas pengajaran yang didukung oleh dosen kompeten. Dengan weight 0,14 karena kualitas pengajaran adalah faktor yang paling krusial dalam keberhasilan akademik. Untuk rating kami beri 4 karena pengajaran sudah berjalan dengan baik, eh, didukung oleh dosen yang kompeten. Yang kedua ada manajemen akademik yang terstruktur dengan weight 0,12 karena pengajaran akademik yang baik membantu kelancaran proses perkuliahan dan administrasi. Yang ketiga ada struktur organisasi yang ada sangat mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dengan weight 0,1 karena struktur organisasi yang baik membantu keberlangsungan program akademik dan penelitian. Untuk rating kami beri 3 karena eh, sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam efektivitasnya. Yang keempat ada fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dengan weight 0,12 karena fasilitas yang baik sangat mendukung kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Untuk rating kami beri 4 karena fasilitas dan infrastruktur sudah ada, sudah baik, namun memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Yang kelima ada sistem pembelajaran berbasis teknologi dengan weight 0,13 karena teknologi dalam pembelajaran sangat penting, terutama dalam era digital saat ini. Untuk rating kami beri 3 karena sistem pembelajaran berbasis teknologi ini sudah diterapkan, namun belum maksimal dalam pemanfaatannya, sehingga masih perlu pengembangan lebih lanjut. Yang terakhir ada dukungan kegiatan akademik dan non-akademik dengan weight 0,09 karena kegiatan akademik dan non-akademik penting untuk pengembangan mahasiswa, tapi tidak sepenting faktor utama seperti pengajaran dan fasilitas tadi. Untuk rating kami beri 3 karena sudah ada dukungan yang baik, tetapi masih bisa ditingkatkan dalam hal variasi dan aksesibilitas. Nah, lanjut ada kelemahan. Untuk kelemahan ini yang pertama ada pengelolaan website yang belum optimal dengan weight 0,08 karena website adalah bagian penting, tetapi bukan faktor utama dalam keberhasilan akademik. Untuk rating kami beri 2 karena website sudah ada, tetapi pengelolaannya masih kurang optimal sehingga perlu perbaikan. Yang kedua ada keterbatasan kerjasama dengan industri dengan weight 0,1 karena kerjasama dalam industri sangat penting untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa di dunia kerja. Untuk rating kami beri 2 karena eh, keterbatasan kerja dengan industri ini masih sangat terbatas sehingga mahasiswa kurang mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam dunia industri. Yang ketiga ada adaptasi teknologi yang kurang cepat. Untuk W kami beri 0,07 karena adaptasi teknologi penting dalam era digital ini. Namun dampaknya masih lebih kecil dibandingkan aspek lain seperti kualitas pengajaran. Untuk rating kami beri 2 karena implementasi teknologi masih lambat dibanding perkembangan tren dan kebutuhan mahasiswa. Untuk selanjutnya ada sistem keamanan website yang tidak mumpuni dengan weight 0,05 karena keamanan website sangat penting tetapi tidak berdampak langsung pada kualitas akademik. Dengan rating 2 karena keamanan website masih memiliki kekurangan yang dibuktikan dengan seringnya website diretas sehingga perlu peningkatan agar data dapat tetap aman. Baik, sekian dari internal factor evaluation. Selanjutnya ada analisis competitive profile matrix yang akan dipaparkan oleh rekan saya Marcella. Pada Marcella, dipersilakan.
Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada competitive profile matrix. Adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan pesaingnya berdasarkan dengan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam industri tertentu. CPM ini dapat membantu perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dibandingkan dengan pesaing utamanya. Nah, sekarang kita ada pesaing dari Universitas Sriwijaya, yaitu Universitas Bina Dharma. Kami membandingkan ini lebih tepatnya di prodi komputerisasi akuntansi. Nah, faktor yang pertama ada akreditasi dengan weight 0,15. Kami memberikan ratingnya cukup besar karena biasanya khalayak atau masyarakat akan menilai dari akreditasinya terlebih dahulu jika ingin memilih suatu universitas. Kami memberikan rating 3 kepada kedua universitas karena setelah riset yang kami lakukan, kami mendapati Universitas Sriwijaya dan Universitas Bina Dharma, tepatnya di prodi komputerisasi akuntansi, sama-sama memiliki rating B. Maka daripada itu, kami memberikan rating 3. Selanjutnya adalah biaya pendidikan dengan weight 0,1, dengan rating dari Universitas Sriwijaya 4 dan Universitas Bina Dharma 3. Kami memberikan Universitas Sriwijaya 4 karena biaya pendidikan di Universitas Sriwijaya jauh lebih terjangkau dibandingkan Universitas Bina Dharma. Selanjutnya adalah masalah fasilitas dengan weight 0,15 dengan Universitas Sriwijaya 3 dan Universitas Bina Dharma 4. Kenapa? Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kami mendapati fasilitas di Universitas Bina Dharma lebih baik dibandingkan Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, kami memberikan rating 4. Selanjutnya ada masalah reputasi dengan weight 0,15, Universitas Sriwijaya 4 dan Universitas Bina Dharma 3. Karena kami mendapati reputasi dari Universitas Sriwijaya ini lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan Universitas Bina Dharma. Yang kelima ada kualitas pengajaran dengan weight 0,15 dengan rating Universitas Sriwijaya 4 dan Universitas Bina Dharma 3. Kenapa? Karena kualitas pengajaran di Universitas Sriwijaya itu lebih baik dibandingkan Universitas Bina Dharma. Selanjutnya ada koneksi dengan industri. Kami beri weight 0,1, Universitas Sriwijaya 3 dan Universitas Bina Dharma 4. Kami mendapati koneksi dengan industri pada Universitas Bina Dharma itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan Universitas Sriwijaya. Oke, nomor 7 ada lingkungan dengan weight 0,1. Kami beri Universitas Sriwijaya 4 dan Universitas Bina Dharma 3. Kenapa? Karena kami mendapati lingkungan di Universitas Sriwijaya ini lebih baik dibandingkan Universitas Bina Dharma. Yang terakhir ada jejak karir alumni. Kami beri weight 0,1, Universitas Sriwijaya 4 dan Universitas Bina Dharma 4. Kami berikan keduanya rating 4 karena kita sama-sama tahu jejak karir alumni dari kedua universitas ini sangat luas cakupannya. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan dari analisis yang kami lakukan, Universitas Sriwijaya lebih baik dibandingkan pesaingnya, yaitu Universitas Bina Dharma, yang dibandingkan dengan total skornya ada Universitas Sriwijaya 3,6 dan Universitas Bina Dharma 3,35. Mungkin sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marcella atas paparannya. Selanjutnya ada analisis dan pemilihan strategi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya, Kenza dan Syafiq. Kepada Kenza dan Syafiq, dipersilakan. Terima kasih moderator. Analisis dan pemilihan strategi itu adalah proses yang melibatkan penilaian terhadap situasi internal dan eksternal suatu organisasi untuk menentukan langkah-langkah terbaik yang harus diambil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini dimulai dengan analisis strategi yang bertujuan untuk memahami kondisi organisasi secara menyeluruh, baik dari segi kekuatan dan kelemahan instansi maupun peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Setelah itu, organisasi akan menggunakan hasil analisis ini untuk memilih strategi yang paling sesuai dalam keadaannya saat ini dan visi langkah panjangnya. Next, kami di sini memilih dua strategi alternatif, yaitu mengembangkan teknologi keuangan digital, product development, yang akan saya singkat menjadi PD dari saat ini, dan meningkatkan kerjasama industri related diversification, yang akan saya singkat menjadi RD dari saat ini juga. Dan berikut adalah analisis kami. Pertama ada peluang,
peluang kemitraan dengan perusahaan tambang dan industri dengan bobot 0,1, skor PD pada 4 dan RD juga 4, sama setara karena kedua strategi ini memanfaatkan peluang ini secara setara. 2. Peningkatan permintaan kerja tenaga ahli di sektor tambang pada bidang komputerisasi akuntansi dengan bobot 0,05 pada PD dengan skor 4 dan RD juga skor 4. Keduanya ini tinggi karena peluang ini langsung terkait dengan kebutuhan pasar. 3. Kurikulum diperbaharui menjadi lebih relevan dengan bobot 0,05 dengan skor PD 4 dan RD 3. Di sini PD lebih tinggi karena lebih fokus pada kerja karena di sini inovasi teknologi keuangannya lebih diperhatikan. Sedangkan RD lebih rendah karena kurikulum bukan faktor utama, diversifikasi. 4. Meningkatnya investasi di sektor keuangan digital dan financial technology dengan bobot 0,07 namun tidak kami nilai karena kurang relevan di sini. 5. Peluang riset di sektor tambang pada bidang komputerisasi akuntansi dengan bobot 0,04 dengan skor PD 3 dan RD 4. Di sini RD lebih tinggi. Di sini PD-nya lebih rendah karena riset itu bukan fokus utamanya ya. 6. Peningkatan pendanaan dan fasilitas akademik dengan bobot 0,1. PD dengan skor 4 dan RD 3. Peningkatan pendanaan dan fasilitas akademik ini sangat mendukung PD karena pengembangan teknologi keuangan digital membutuhkan infrastruktur dan investasi yang kuat. Karenanya itu PD lebih tinggi. 7. Menambah nilai daya saing dengan bobot 0,06, skor PD 3 dan RD 4. Meningkatkan daya saing meningkatkan daya saing lebih relevan untuk RD karena kerja sama industri dapat membuka peluang baru, memperluas jaringan, dan meningkatkan reputasi institusi. Karena itu RD lebih tinggi di sini. 8. Meningkatkan peran universitas dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Yang tidak kami nilai juga di sini karena tidak relevan sama sekali. 9. Otonomi pengelolaan SDM dan tenaga pengajar yang bobot 0,03 namun tidak dinilai juga karena kurang relevan untuk strategi ini. Selanjutnya kita masuk ke B yaitu ancaman. 1. Potensi biaya pendidikan yang lebih mahal dengan bobot 0,1 namun tidak dinilai juga karena dianggap ini sebagai resiko umum bagi semua strategi. 2. Persaingan dengan kampus swasta dan PTN/BH yang lain dengan bobot 0,1 dengan skor PD 2 dan RD 2 sama. Skor 2 ini menunjukkan bahwa institusi memiliki keunggulan kompetitif yang terbatas. 3. Ketidakpastian regulasi pemerintah dengan bobot 0,05 namun tidak dinilai karena ancaman ini bersifat eksternal dan sulit diprediksi. 4. Fluktuasi ekonomi dan investasi di sektor tambang dengan bobot 0,02 dengan skor PD 2 dan RD 1. Kelima, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur dengan bobot 0,1 meski bobotnya tinggi namun ancaman ini tidak dinilai. Kalau dinilai ini akan sangat menghambat PD yang memerlukan infrastruktur teknologi. Dan yang terakhir, 6. Tuntutan adaptasi kebijakan terkait pendanaan dengan bobot 0,1 yang tidak dinilai juga karena dianggap kurang relevan di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kenza atas paparannya. Selanjutnya untuk kekuatan dan kelemahan akan dipaparkan oleh Syafiq. Kepada Syafiq dipersilakan. Baik, terima kasih. C. Kekuatan. Yang pertama adalah kualitas pengajaran yang didukung oleh dosen kompeten. Kami beri bobot 0,14. Namun kami tidak memberi rating kepada PD dan RD-nya karena tidak dinilai karena tidak relevan langsung dengan pengembangan produk atau diversifikasi. Yang kedua, manajemen akademik yang terstruktur. Kami beri bobot 0,12 dengan PD tidak ada dan RD tidak ada juga. Di sini kami menganggap netral untuk kedua strategi karena lebih terkait stabilitas internal, bukan inovasi atau pula kolaborasi eksternal. Yang ketiga, struktur organisasi yang ada sangat mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kami beri bobot 0,1 dengan PD
PD strip, dan RD strip. Tidak spesifik untuk pengembangan produk atau diversifikasi. Fokus analisis pada faktor teknis dan kolaborasi. Yang keempat, fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Kami beri bobot 0,12 dan PD 4 dan RD 3. Di sini fasilitasnya sangat memadai dan sangat mendukung pengembangan produk internal, namun kurang relevan untuk diversifikasi yang memerlukan jaringan eksternal. Kelima, sistem pembelajaran berbasis teknologi. Kami beri bobot 0,13 dan PD 4 dan RD 2. Di sini, teknologi tinggi krusial untuk inovasi produk, namun diversifikasi membutuhkan faktor tambahan seperti kolaborasi industri. Yang keenam, dukungan kegiatan akademik dan non-akademik. Kami beri bobot 0,09, PD 3, dan RD 4. Kegiatan non-akademik lebih relevan untuk diversifikasi, sementara dampaknya terbatas pada pengembangan produk. D. Kelemahan. 1. Kelemahan yang pertama adalah pengelolaan website yang belum optimal. Di sini kami beri bobot 0,08, namun kami tidak memberi rating pada PD dan RD-nya, karena kami menilai tidak dianggap kritis untuk strategi yang ada. Relevansinya hanya muncul jika website menjadi platform utama. Yang kedua, keterbatasan kerjasama dengan industri. Kami beri bobot 0,1, PD 1, dan RD 2. Di sini, kolaborasi industri lemah lebih menghambat diversifikasi, tetapi kurang berpengaruh pada pengembangan produk internal. Yang ketiga, adaptasi teknologi yang kurang cepat. Kami beri bobot 0,07, PD 2, RD 1. Lambatnya adaptasi teknologi lebih kritis untuk diversifikasi ke bidang digital dibandingkan pengembangan produk. Yang keempat, sistem keamanan website yang tidak mumpuni. Kami beri bobot 0,05. Di sini kami tidak menilai karena dianggap langsung terkait dengan strategi. Relevansi muncul jika keamanan data menjadi prioritas. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafiq atas paparannya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.